Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori kuantum Planck. Nah, berdasarkan teori kuantum Planck, kemudian seorang ilmuwan bernama Niels Bohr itu mengajukan suatu model atom yang kemudian dinamakan sebagai model atom Bohr. Model atom Bohr merupakan penyempurna atau menyempurnakan model atom dari Rutherford. Ya, di mana Bohr itu kemudian mengajukan suatu postulat, yaitu elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Jadi kalau sebelumnya Rutherford itu tidak dijelaskan tentang tingkat energi. Sedangkan pada Bohr itu dijelaskan bahwasanya elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi ini kemudian dinyatakan sebagai kulit atau orbit dan dilambangkan dengan N. Nah, ketika elektron mengelilingi inti pada model atom Rutherford itu dengan memancarkan energi. Nah, hal ini berbeda dengan postulat Bohr atau model atom dari Bohr, bahwasanya elektron itu mengelilingi inti dengan tidak memancarkan energi. Nah, energi tersebut kemudian dinyatakan sebagai kulit. Jadi, setiap kulit itu memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi, kalau energi atau tingkat energi yang pertama itu dinyatakan sebagai kulit K. Kemudian, kulit yang kedua itu dinyatakan sebagai L. Kemudian kulit yang ketiga itu dinyatakan sebagai kulit M. Dan kulit yang keempat itu dinyatakan sebagai N. Nah, dengan bertambahnya kulit itu, energi kemudian dinyatakan sebagai min 13,6 dibagi dengan N kuadrat. Jadi, harga dari energi setiap kulit itu dinyatakan sebagai atau besarnya itu sama dengan min 13,6 dibagi dengan N kuadrat, di mana N kuadrat itu merupakan tingkat energi dan satuannya adalah elektrovolt. Nah, kemudian untuk kulit K dan seterusnya, jadi dari kulit K ke kulit N, semakin bertambahnya kulit, itu tingkat energinya juga akan semakin besar. Di mana pada kulit K itu maksimum terisi 2 elektron. Kemudian untuk kulit L itu maksimal terisi 8 elektron. Dan kulit M itu maksimal 18 elektron. Sedangkan pada kulit N itu maksimal terisi 32 elektron. Jadi, setiap kulit itu dapat menampung elektron dengan jumlah tertentu, seperti yang disebutkan tadi. Nah, model atom Bohr itu juga menjelaskan bahwasanya bisa menjelaskan kenapa spektrum atom itu diskontinu. Ya, di mana Bohr ini menjelaskan tentang spektrum atom H yang diskontinu. Nah, spektrum atom H itu diskontinu atau atom diskontinu itu disebabkan yang pertama adalah elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih besar dengan menyerap energi foton. Jadi, suatu elektron dapat berpindah. Jadi, katakanlah dia berpindah dari kulit K ke kulit M dengan cara menyerap energi foton. Ya. Kemudian, elektron juga dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara melepas energi
foton. Jadi elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi misalkan dari kulit M ke kulit K, elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara melepas energi foton. Nah, jadi kalau elektron itu pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, dia akan menyerap foton. Nah, kemudian kalau pindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, itu akan melepaskan foton. Nah, hal inilah yang kemudian mengakibatkan spektrum atom hidrogen itu discontinue. Ya, karena ketika gas hidrogen itu dipijarkan dengan suatu tegangan yang tinggi, elektron dari atom hidrogen itu akan tereksitasi atau pindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi foton. Nah, keadaan ini kemudian disebut sebagai keadaan tereksitasi. Nah, keadaan eksitasi ini merupakan suatu keadaan yang tidak stabil. Nah, akibatnya elektron yang tadi di tingkat energi yang tinggi itu akan kembali ke tingkat yang lebih rendah. Nah, ketika dari energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, maka itu akan dipancarkan suatu energi yang disebut dengan energi foton. Nah, contoh yang lebih real dalam kehidupan itu adalah ketika kita menyalakan kembang api. Jadi, warna-warna yang kemudian muncul itu merupakan energi yang dilepaskan ketika elektron itu berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah. Nah, awalnya ketika kita memanaskan kembang api tersebut, itu energi dari elektron itu akan atom itu akan menerima energi foton, jadi energi dari panas. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengalami eksitasi. Nah, eksitasi ini sifatnya tidak stabil. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara memancarkan energi foton yang kemudian kita lihat sebagai warna-warni dari nyala kembang api.